Good day kelas 11 IPS 1 dan 11 IPS 2. Pada semester ini Anda wajib mengerjakan 4 macam proyek. Proyek-proyek ini Anda kerjakan dalam kerangka penilaian akhir semester berbasis proyek atau PASBP. Tema-tema besar proyek yang wajib Anda kerjakan adalah yang pertama tema pangan, kedua tema kesehatan, ketiga tema papan atau perumahan, dan yang keempat tema air. Proyek ini Anda kerjakan bersama kelompok sampai waktunya terakhir dikumpulkan adalah akhir bulan November. Dan ini adalah kelompok Anda kelas 11 IPS 1. Bersama kelompok ini Anda mengerjakan 4 proyek tersebut. Sedangkan untuk kelas 11 IPS 2 ini kelompoknya. Bersama mereka Anda mengerjakan 4 proyek tersebut ya. Pertama kita akan membahas untuk tema pangan. Tema pangan terdiri dari mata pelajaran sejarah peminatan sebagai mata pelajaran utama atau konten di bawah bimbingan Bapak Parlim. Lalu ada bahasa Inggris, biologi, dan PKWU. Jadi ada 3 mata pelajaran pendukung lainnya dan itu sudah ada nama-nama masing-masing guru pembimbingnya. Berikut Anda dengarkan penjelasan dari masing-masing guru pembimbing. Halo anak-anak, Pak Parlim hari ini menjelaskan PAS berbasis proyek, yaitu pelajaran sejarah peminatan kelas 11 IPS dengan tema pangan. Ya. Kompetensi yang diharapkan dari para siswa adalah yang pertama, siswa mampu mendeskripsikan tentang apa itu Renaissance. Jadi jelaskan apa itu Renaissance. Yang kedua, siswa bisa menghubungkan pengembangan ilmu pengetahuan yaitu Renaissance dengan perkembangan makanan pokok setiap penduduk di dunia, terutama revolusi hijau. Yang ketiga, siswa bisa menjelaskan perkembangan ilmu pengetahuan tentang revolusi hijau. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan keberhasilan revolusi hijau di Indonesia pada masa Orde Baru yang terkenal dengan panca usaha tani, yaitu pada masa Presiden Soeharto. Yang kelima, siswa mampu menjelaskan dampak revolusi hijau. Jadi revolusi hijau itu ada dampak negatif dan dampak negatif positif ya. Tolong itu dikerjakan. Makasih. Berikutnya mengenai kriteria penilaian sejarah peminatan kelas 11 IPS dengan tema pangan. Yang pertama, deskripsikan Renaissance dengan benar. Jadi kalau benar, sempurna, nilainya bisa A atau B atau C. Yang kedua, contoh hubungkan perkembangan ilmu pengetahuan dengan makanan pokok dunia pada masa akhir-akhir ini dengan benar, yang terkenal dengan revolusi hijau. Yang ketiga, contoh perkembangan revolusi hijau akhir-akhir ini dengan benar dan baik. Yang ketiga, contoh keberhasilan revolusi hijau di Indonesia dengan benar, yaitu panca usaha tani. Yang kelima, contoh dampak positif dan negatif revolusi hijau yang diberlakukan di Indonesia atau di dunia pada masa sekarang. Terima kasih. Untuk mapel PKWU di proyek 11 IPA pangan ini adalah mengenai
analisa BEP dari makanan khas daerah yang menyehatkan. Jadi nanti tujuannya adalah siswa bisa membuat grafik BEP, kemudian bisa menentukan harga jual, laba sampai payback period. Sehingga dari sini diperlukan data-data seperti variabel cost, fixed cost, kemudian harga jual, dan jumlah produksi atau berapa porsi. Sedangkan kriteria penilaian dari PKWU ini tentu saja jika kalian bisa menganalisa dengan tepat mengenai BEP, kemudian harga jual yang logis, kemudian laba yang masuk akal, kemudian jumlah produksi yang sesuai dengan segmentasi pasar atau yang sesuai dengan berapa hari atau berapa bulan itu dijual. Halo kelas 11 IPS untuk mata pelajaran biologi ya sekarang. Kompetensi yang diharapkan dari para siswa, yang pertama, Anda itu harus mampu menganalisa makanan sehari-hari yang kamu makan ya, pokoknya makanan yang biasalah sehari-hari, itu yang alami dan sehat bagi tubuh, bagi perkembangan tubuh, itu yang seperti apa ya, itu kamu analisa. Yang kedua, kamu mampu memberikan contoh makanan yang tidak bagus untuk kesehatanmu. Itu makanan yang mana? Makanan yang mana yang disebut makanan yang tidak sehat untuk kesehatanmu? Dan ini disertai dengan alasan. Kemudian kompetensi ketiga yang pelajaran biologi harapkan dari proyeknya, yaitu Anda mampu menganalisa berbagai penyakit yang menjadi komorbid dari COVID-19. Ya, mana-mana penyakit yang merupakan komorbidnya COVID ya. Nah, ini kaitkan dengan pola konsumsi, pola makannya dan makanan-makanan yang biasa dikonsumsi ya. Jadi kaitkan antara penyakit komorbid COVID-19 dengan pola makan dan makanan-makanan yang dikonsumsi. Kemudian yang keempat ya, Anda mampu dan sadar dari diri sendiri ya, sadar lalu membuat komitmen ya akan makanan sehat yang ingin kamu konsumsi ya, supaya masa depanmu itu sendiri juga sehat. Jadi kamu mampu buat komitmen, nih makanan sehat yang akan saya konsumsi, saya tidak mau konsumsi makanan ini. Nah, itu untuk apa? Untuk masa depanmu sendiri yang sehat. Jangan sampai kamu juga memiliki komorbid seperti itu. Begitu. Jadi itu kompetensi yang diharapkan siswa kelas 11 IPS. Kemudian berikutnya ini adalah masalah kriteria penilaian ya, kriteria penilaian untuk pelajaran biologi. Ya. Kalau Anda membuat analisa hubungan antara gaya konsumsi dengan kesehatan pencernaannya itu benar, baik, dan memang analisanya itu logis, masuk akal ya, tentu dengan sumber-sumber yang terpercaya, maka Anda bisa mendapatkan nilai A. Ya, lalu berikutnya bisa B, bisa pula C ya, tergantung kalau memang itu bagaimana kualitas analisanya. Kemudian yang kedua, analisa kesehatan sistem pencernaan dengan kesehatan tubuh secara keseluruhan itu benar dan sumbernya terpercaya. Itu nilainya bisa A, lalu gradasi berikutnya B dan C. Seperti itu ya. Kesehatan tubuh secara keseluruhan itu macam-macam ya, bisa nanti mengenai jantung, kena diabetes, kena ya macam-macam ya. Jadi bagaimana Anda menganalisa itu
itu hubungannya bagaimana. Seperti itu ya untuk biologi kelas 11 IPA dan kelas 11 IPS. Demikianlah para siswa kelas 11 IPS penjelasan dari masing-masing guru yang menjadi pembimbing proyek bertema pangan. Ini adalah ringkasan dari kompetensi yang diharapkan dari Anda untuk proyek bertema pangan. Berikutnya kita akan membicarakan proyek kedua dengan tema kesehatan dengan mapel utama yaitu PPKN di bawah bimbingan Pak Parlim, lalu ada mapel pendukung yaitu bahasa Jawa, Penjaskes OR dan seni budaya. Guru-guru pembimbingnya sudah tertulis di sana dan silakan Anda mendengarkan penjelasannya. Halo anak-anak, Pak Parlim hari ini menjelaskan PAS berbasis proyek yaitu mata pelajaran PPKN kelas 11. Topiknya adalah kesehatan. Kompetensi yang saya harapkan dari para siswa yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan pentingnya hak asasi manusia bagi manusia itu sendiri atau bagi kita. Yang kedua, siswa mampu menganalisa hak asasi manusia atas kesehatan pribadi dikaitkan dengan pelaksanaan vaksinasi corona. Terima kasih. Berikutnya, mengenai kriteria penilaian untuk PPKN kelas 11 dengan tema kesehatan. Yang pertama, menjelaskan pentingnya hak asasi manusia bagi manusia dengan benar. Nanti penilaiannya bisa A, B, dan C. Yang kedua, analisa hak asasi manusia atas kesehatan pribadi dikaitkan dengan pelaksanaan vaksinasi corona. Jadi vaksinasi corona secara objektif. Terima kasih. Baik, sugeng panggihan malih kalih kula Pak Heri kagem PTS PAT semester setunggal wonten tema geguritan. Tema nika kagem mendukung program Mas Menteri Pendidikan, nggih. Program pencanangan Merdeka Belajar. Mugi geguritan nika saged linier kalih mata pelajaran sanesipun. Kagem mendediji mangke kula nitik wonten ekspresi wajah, ekspresi membaca, ekspresi gerak tubuh kalian kosakata ingkang leres. Sampun sembah nuwun. Baik, selamat berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan menerangkan metode PAS dan PAT yang sesuai dicanangkan oleh Mas Menteri, yaitu program Merdeka Belajar. Untuk kali ini, supaya materi saya linear dengan bidang studi lain dalam satu proyek, saya mengambil materi free throw. Dalam bola basket, free throw adalah tembakan bebas. Nah,
Dalam video nanti kalian akan menampilkan video free throw ya. Untuk membuat video itu silahkan di mana saja sekreativitas kalian. Tidak perlu dengan bola basket sesungguhnya ya. Yang penting kreatif. Oke. Untuk penilaian nanti akan saya tekankan pada posisi kaki, posisi badan, dan gerakan tangan lanjutan. Saya tidak melihat bola itu nanti masuk ring atau tidak, karena faktanya di rumahmu belum tentu juga ada ring. Yang penting adalah ketepatan gerak. Oke? Terima kasih. Laksanakan program Merdeka Belajar dari Mas Menteri. Halo, selamat siang. Kelas 11 IPS. Kali ini saya mau menceritakan tentang tema kesehatan. Apa sih tema kesehatan yang harus kalian kerjakan? Kalian akan menangkap atau mengidentifikasikan bahwa kesehatan itu sangat berhubungan dengan tubuh kita. Ketika kita berbicara sehat, pasti juga akan berbicara tentang tubuh yang sakit atau tubuh yang berekspresi terhadap apa saja yang bisa digerakkannya. Oleh karena itu, pada saat PASBP ini, untuk mata pelajaran seni dan budaya, saya ingin kalian memberikan atau membuat gambar-gambar berupa anatomi tubuh yang ekspresif. Seperti apa itu? Ya, seperti halnya gini. Atau kalian bisa menggambarkan tangan yang dalam kondisi tergolek, sakit, kaki yang sakit, dan semuanya. Anatomi tubuh manusia yang sedang berekspresi. Ekspresi apapun. Nah, penilaiannya adalah kalian harus benar menggambar anatomi tubuh itu sesuai dengan proporsi. Yang pertama. Yang kedua adalah kalian harus menggambar dengan benar gelap terang tubuh sehingga terbentuk tekstur-tekstur tubuh yang sebenarnya. Oke, saya rasa itu yang bisa kalian kerjakan. Selamat mengerjakan dan tetap jaga kesehatan. Demikian tadi penjelasan dari guru-guru pembimbing proyek tema kesehatan. Berikut adalah ringkasan kompetensinya. Oke, kita akan lanjutkan dengan proyek berikutnya, yaitu proyek bertema papan dengan mata pelajaran utama atau konten, yaitu ekonomi di bawah bimbingan Bu Floren. Lalu ada mapel lain, yaitu matematika, agama, sejarah Indonesia sebagai mapel pendukung, dan itu ada nama guru-guru pembimbingnya. Berikutnya Anda dengarkan penjelasan dari masing-masing guru pembimbing proyek bertema papan ini. Halo, selamat siang anak-anak kelas 11 IPS. Hari ini Bu Floren akan menjelaskan tentang PAT proyek yang bertemakan papan. Jadi nanti kompetensi yang ingin dicapai dari pelajaran ekonomi yang pertama adalah siswa bisa menjelaskan manfaat dari perhitungan pendapatan nasional. Kemudian yang kedua, siswa bisa menghubungkan pendapatan nasional dengan pendapatan perseorangan. Kemudian juga siswa diharapkan dapat menghitung besarnya pendapatan perseorangan. Lalu yang terakhir, siswa dapat menjelaskan hubungan antara kemakmuran dengan kebutuhan perumahan. Setelah kalian tahu kompetensi yang ingin dicapai, kemudian perlu dijelaskan di sini untuk PAT proyek tema papan, kriteria penilaian yang ditentukan di sini atau untuk penilaian untuk hasil karya kalian adalah yang pertama, kalian bisa menjelaskan manfaat perhitungan pendapatan nasional secara lengkap dan benar. Kemudian nanti dapat menghubungkan pendapatan nasional dengan pendapatan perseorangan dengan jelas dan benar. Lalu kriteria yang ketiga adalah dapat menghitung pendapatan perseorangan dengan benar sesuai dengan rumus yang ada.
Kemudian yang berikutnya adalah siswa bisa menjelaskan hubungan antara kemakmuran dengan kebutuhan perumahan dengan benar dan jelas. Boleh diberikan contoh berdasarkan kehidupan sehari-hari. Demikian, terima kasih untuk perhatiannya. Selamat pagi. Kali ini akan dijelaskan terkait PAS berbasis proyek mata pelajaran matematika di kelas 11 IPS dengan tema papan atau perumahan. Kompetensi yang akan dicapai: 1. Siswa dapat melakukan perhitungan anuitas yang terkait pinjaman di sektor perumahan. Jadi silakan kalian membuat contoh permasalahan yang melibatkan pinjaman di sektor perumahan, kemudian kalian hitung anuitasnya. Jadi sesuaikan dulu tenor atau jangka waktu yang akan dipilih untuk pinjaman perumahan itu. Kemudian carilah data bunga pinjamannya sesuai dengan bunga yang berlaku saat ini. Yang kedua, siswa dapat melakukan perhitungan rencana angsuran terkait pinjaman di sektor perumahan. Setelah kalian melakukan perhitungan anuitas, kemudian lanjutkan dengan perhitungan rencana angsuran pinjaman itu sesuai dengan jangka waktu yang kalian tetapkan. Kriteria penilaiannya adalah: 1. Perhitungan anuitas pinjaman di bidang perumahan dituliskan secara runtut, jelas, dan benar. Yang kedua, rencana angsuran terkait anuitas pinjaman di bidang perumahan tadi dituliskan secara runtut, jelas, dan benar juga. Halo, selamat pagi. Hari ini Ibu akan jelaskan PAS Project, yaitu tema sejarah Indonesia dengan tema papan. Di sini KD yang Ibu akan berikan untuk Anda adalah 4.2, yaitu mengolah informasi tentang strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa. Di sini ada Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris sampai abad ke-20 dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. Di sini Anda diminta, karena temanya papan, yang namanya papan itu artinya rumah. Jadi Anda tolong mencari atau memberikan contoh rumah perlindungan pada saat perlawanan daerah itu terjadi. Mungkin yang dimaksud Ibu adalah benteng-benteng yang dibuat oleh para penjajah, seperti benteng-benteng yang dibuat oleh Portugis, benteng yang dibuat oleh Belanda. Jadi kalian tolong cari tahu, dan seberapa efektifkah benteng-benteng itu menghalau serangan dari para perlawanan dari bangsa Indonesia gitu ya. Kemudian yang kedua, menganalisa. Jadi manfaat dari benteng tersebut untuk menghalau gitu ya. Jadi kamu ceritakan di situ bagaimana para penjajah itu bisa berhasil mengalahkan bangsa Indonesia dalam menghalau dengan adanya benteng. Terus yang ketiga, menyebutkan bentuk bangunan tersebut didirikan pada abad keberapa gitu ya. Dan kriteria penilaiannya, apabila Anda bisa memberikan contoh itu dengan jelas, ada gambarnya, bagus, maka mendapat nilai A. Jadi memberikan contoh, terus menganalisa, dan juga bisa menambah penjelasan dengan memberikan tahunnya, itu maka kalian akan dapat A. Jadi kalau kalian bisa menyebutkan semuanya. Tapi kalau kalian hanya bisa menyebutkan 2 saja, maka kriteria penilaian menjadi B. Dan kalau Anda hanya memberikan contoh saja, maka Anda mendapat nilai C. Itu saja dari saya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Para siswa sekalian, ini adalah ketentuan PAS berbasis proyek untuk pelajaran pendidikan agama kelas 11 IPS dengan tema papan atau tempat tinggal. Kompetensi dasar. Pertama, menjelaskan makna persatuan dalam memperoleh papan atau tempat tinggal. Yang kedua,
siswa dapat mempraktekkan sikap terbuka dalam hidup bermasyarakat di tempat tinggalnya melalui doa syukur bersama. Adapun kriteria penilaian, pertama, penjelasan makna persatuan dalam memperoleh papan atau tempat tinggal. Yang kedua, praktek sikap terbuka hidup bermasyarakat di tempat tinggal sesuai dengan ajaran Yesus. Yang ketiga, doa syukur bersama dengan lingkungan gereja. Demikianlah, Tuhan memberkati. Terima kasih. Demikian tadi penjelasan masing-masing guru pembimbing untuk tema proyek papan ya. Ini ringkasan keseluruhannya. Demikian tadi penjelasan dari guru-guru mata pelajaran dan jenis-jenis proyek yang harus Anda kerjakan. Baiklah, berikutnya Bu Lili akan menjelaskan mengenai mekanismenya bagaimana Anda mengerjakan proyek ya. Jadi ada tema umum proyek ya, ada tema umumnya seperti uang, pergerakan dan sebagainya tadi. Nah, tema umum itu boleh dan sebaiknya dibuat menjadi tema kelompok. Jadi masing-masing kelompok bisa saja temanya berbeda tetapi masih dalam koridor tema besar ya atau tema umum ya. Misalkan uang itu nanti bisa dijabarkan menjadi tema kelompok ya. Nah, setiap kelompok bisa berbeda-beda. Nah, untuk membuat tema kelompok ini silakan kelompok berkonsultasi dengan guru-guru pembimbingnya, terutama guru-guru pengajar mata pelajaran konten atau mata pelajaran inti ya. Nah, tema kelompok itu nantinya bisa berupa rumusan masalah yang ingin dijawab oleh kelompok itu dalam pekerjaan proyek ya. Bisa pula berupa kegiatan bersama antar mata pelajaran. Nah, jadi kalau berupa kegiatan bersama antar mata pelajaran, maka tema kelompoknya itu nanti berupa suatu kalimat berita ya, berupa kalimat berita. Nah, silakan Anda mau lebih suka yang mana, begitu ya. Nah, selama mengerjakan proyek itu Anda wajib berkonsultasi dengan guru-guru pembimbingnya dan juga wajib bekerja sama dengan tim, dengan kelompok ya. Karena Anda ini adalah generasi yang diharapkan untuk memenuhi 4C, yaitu berpikir kritis atau critical thinking, collaboration ya, kolaborasi jadi bisa bekerja dalam kelompok, communication bisa berkomunikasi dengan baik ya. Kemudian creativity atau kreativitas, Anda menjadi generasi yang kreatif. Ini 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh generasi abad 21. Dan para siswa sekalian ya, Anda untuk media penyampaian dari hasil proyek itu nanti bisa berupa film, bisa berupa komik, bisa berupa animasi, film animasi, kartun animasi boleh, mau berupa drama yang difilmkan boleh, mau podcast boleh, mau bikin website juga boleh, bikin tulisan-tulisan juga boleh. Ini disesuaikan dengan bakat dan kemampuan Anda ya. Terserah Anda mau memilih media penyampaiannya seperti apa. Yang jelas performnya itu adalah maksimal 20 menit per kelompok. Performnya adalah 20 menit per kelompok. Dan jadwal pengumpulan dari 4 proyek kelompok Anda itu adalah 29 November 2021 ya. Seperti itu, nanti performnya di hadapan guru-guru yang menguji proyek itu adalah awal Desember. Setiap kelompok akan mempresentasikan atau perform dari hasil proyek tersebut. Begitu penjelasan untuk proyek ini, nanti kurang lebihnya bisa ditanyakan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, sampai jumpa.